Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrari. Mazda CX-60. Ini mobil yang saya tunggu-tunggu sejak lama karena penasaran banget pengen nyoba. Karena Mazda CX-60 ini adalah mobil pertama Mazda yang disiapkan untuk masuk ke kelas premium, bahkan melawan mobil-mobil premium Jerman. Nah, pada saat mobil ini pertama kali di syuting untuk first impression, itu sudah ada di Auto Driver, itu kebetulan saya nggak bisa. Jadi bukan saya yang melakukan first impression dan first drive-nya, tapi ada di channel Auto Driver itu kalau Anda mau lihat detailnya. Nah, kemudian pada saat setelah launching, saya bertanya apakah ada unit yang bisa saya coba, dan ternyata mereka punya unitnya. Jadi langsung 1 jam setelah launching, saya langsung bawa, dan ini akan pertama kalinya saya mencoba Mazda CX-60. Nah, mobil ini penting bagi Mazda karena selama ini Mazda itu kan sejak comeback lah kalau saya bilang. Jadi dulu tuh Mazda itu sempat kerjasama dengan Ford gitu ya, merek lain, dan mereka membuat sharing produk sampai akhirnya mereka berhenti bekerja sama dengan pabrikan lain dan membuat karakter mereka sendiri itu di 2011-2012 dengan Skyactiv. Dan sejak itu Mazda seakan berubah menjadi pabrikan Jepang yang terasa lebih premium. Dan itu selalu tercermin di setiap produknya, dari mulai rasa berkendaranya, modelnya, kemudian kualitas material dalamnya. Itu selalu Mazda tuh, oh ya Mazda tuh lebih premium dianggapnya dibandingkan merek-merek lain, terutama merek Jepang. Nah, di CX-60 ini Mazda tidak mau lagi sedikit lebih premium, tapi sekaligus benar-benar kelas premium, dan mereka membuatlah CX-60 ini dibangun dari basis baru. Dan basis barunya itu sama seperti resep yang digunakan oleh pabrikan premium Jerman, yaitu platform yang dia itu lebih fokus ke penggerak belakang dan all wheel drive. Jadi ini mesinnya longitudinal, bukan transversal seperti biasa, bukan melintang, tapi mesinnya menjulur ke belakang. Makanya mobil ini memiliki arsitektur seperti mobil-mobil premium Jerman. Dan ini yang paling menarik. Sementara pabrikan lain sudah mulai berpindah ke elektrik, mesin kecil, Mazda membesarkan mesinnya. Ini adalah mesin terbesar yang pernah dipakai Mazda di mobil penumpangnya. Bensin 3300 cc 6 silinder segaris dengan turbo pula yang menghasilkan tenaga 284 PS dan torsinya 450 Nm, yang diklaim Mazda bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 6 detik. Dan penggeraknya all wheel drive, tapi Anda bisa lihat mesinnya menjulur ke belakang. Jadi ini benar-benar sudah seperti mobil premium. Bahkan dari tampilan luarnya pun juga seperti mobil premium. Lampunya, grillnya, di sini ada fitur radarnya, kemudian bonet yang panjang, sampai ke bagian belakangnya dengan detail-detail yang menarik. Apalagi ini yang saya bawa ini yang Kuro Edition. Jadi ada yang Kuro Edition, ada yang bukan. Nah, Kuro Edition itu terutama di bagian chrome-nya ini menggunakan black chrome. Dan kalau Kuro Edition biasanya di mobil-mobil lain itu lebih mahal 10 juta rupiah, tapi kalau di CX-60 ini harganya sama. Dan by the way, ngomong-ngomong harga, ini juga mobil termahal Mazda sekarang, 1,188 miliar rupiah. Jadi jauh di atas SUV Jepang lainnya, tapi dibandingkan pesaingnya di kelas ini mobil ini lebih rendah sekitar 200 sampai 300 juta rupiah. Nah, sekarang saya pengen bawa mobil ini sambil saya jelasin ke Anda bagaimana rasanya. Tapi kemana ya? Nah, kemarin itu saya kepikiran, mendingan kenapa nggak ke satu tempat yang dari dulu saya penasaran. Dari kecil saya sering makan tahu Sumedang. Kemarin waktu jalan-jalan sama Om Mobi mau beli tahu Sumedang, saya bilang jangan beli tahu Sumedang, di sini kita yang deketan Sumedangnya biar siapa tahu lebih enak. Nah, saya belum pernah ke Sumedang sama sekali, jadi kali ini saya mau bawa mobil CX-60 ini ke Sumedang. Alasannya sebenarnya adalah beli tahu Sumedang, walaupun ya ini salah satu alasan supaya saya bisa mencoba
mobil ini. Jadi mari kita sekarang naik Mazda CX-60, beli tahu Sumedang di Sumedang. Let's go! Ya, kita langsung disambut kemacetan. Biasalah jam setengah 9 pagi hari kerja di Jakarta. Tapi nggak apa-apa, itu jadi memberi saya waktu untuk mengagumi interiornya. Ini jelas adalah interior termewah Mazda yang pernah saya lihat, dan membuatnya memang bisa setara atau bahkan lebih dari merek-merek premium Eropa. Ini kulitnya halus, kemudian ada suede di bagian pintu dan di bagian dashboard. Desain setirnya two-tone warnanya, kemudian instrumennya full digital, dan ini panelnya juga terkesan mahal gitu mobil ini, dan itu langsung terasa di interiornya, bikin kita betah berada di dalam. Kemudian sound systemnya juga sudah Bose. Ini kelihatan Mazda meluangkan banyak waktu untuk mendesain interior ini, terutama dari segi materialnya, jahitan-jahitan asli semua. Ini benar-benar sudah seperti mobil di atas 1 miliar rupiah. Sudah layak memang untuk mobil di atas 1 miliar rupiah. Bahkan banyak mobil yang di atas 1 miliar rupiah interiornya tidak sebaik ini, baik dalam segi desain maupun kualitasnya. Ini luar biasa. Walaupun banyak tombol fisik, tapi desainnya ini sebenarnya dibuat minimalis. Ini di bagian konsol tengah, di dekat tuas transmisi itu kosong, dan penyetelan driving mode yang disebut sebagai MI Drive ini juga diletakkan agak jauh, dan banyak space kosong, karena Mazda itu juga dalam salah satu filosofi desainnya, mobil itu adalah art, mobil itu adalah seni, dan ada mereka filosofi desainnya yaitu adalah Yohaku, the beauty of empty space. Jadi tidak semuanya dipenuhi, ada yang dibiarkan kosong untuk menambah keindahan mobil itu. Dan saya suka aura kabinnya, mewah, berkelas, simple, tapi masih ada sejumlah tombol fisik yang membuat kita mudah untuk mengendarai mobil ini. Karena Mazda sendiri kan menyebut mobil ini sebagai the perfect Jinba Itai. Jinba Itai itu adalah ketika kuda dan pengendaranya itu merasa menjadi satu. Nah, salah satu cara untuk membuat kita menjadi satu dengan mobil itu adalah ketika semua pengoperasiannya ini mudah dan tidak memerlukan adaptasi terlalu banyak. Ini yang dilakukan Mazda. Semuanya mudah, semuanya tidak perlu adaptasi, tapi dibuat simple dan indah. Ini luar biasa interiornya. Untungnya ada adaptive cruise control dengan start stop function dan lane keeping assist. Jadi benar-benar lebih santai ketika di kemacetan seperti ini. Bahkan dia bisa mengarahkan setir sendiri. Alhamdulillah udah lancar. Sekarang kita masuk ke tol Cikampek, bentar lagi masuk tol MBZ. Nanti saya akan coba mobilnya dan saya akan komentar lagi tentang Mazda CX-60 ini. Tapi sekarang kita bicara dulu tentang tahu Sumedang, karena ini makanan terkenal sekali, dan dari kecil saya sudah diajak makan tahu Sumedang oleh orang tua saya, dan sampai sekarang saya belum pernah ke kota Sumedang. Jadi sebenarnya tahu Sumedang itu walaupun berasal dari Jawa Barat, tapi yang membuat pertama kali itu adalah imigran dari Tiongkok di awal 1900-an. Namanya Ong Ki No. Jadi dia itu imigran, kemudian dia suka masak tahu buat keluarganya. Dia nggak jual pertama kali. Tahunya itu goreng ya, seperti tahu Sumedang yang Anda kenal inilah. Jadi beda dengan tahu goreng biasa gitu. Ini ada rasa khasnya. Kemudian keluarganya suka, dan kemudian dia buatlah buat teman-temannya semua, sampai akhirnya teman-temannya mengencourage dia, nih laku nih kalau dijual, dan dia bikin
bisnis kecil-kecilan di kota Sumedang tahun 1900-an awal. Nah, tahun 1917 si Ong Kino ini bersama istrinya memutuskan kembali ke tanah air mereka di Tiongkok, dan bisnis itu diteruskan oleh anak mereka yang bernama Ong Bun Keng. Nah, Ong Bun Keng ini tadinya bukan tinggal di Sumedang, tapi dia ke Sumedang buat nerusin bisnis ayahnya, dan bisnisnya itu ada terus ya dari tahun 1917. Namanya tahu Bun Keng, bukan tahu Sumedang. Nah, di tahun 70 sampai 80 mulai banyak orang kenal, karena mungkin orang sudah traveling kemana-mana ya setelah Indonesia merdeka, suhu politik stabil, orang mulai banyak yang traveling kemana-mana, sampai akhirnya mulai terkenal dengan nama tahu Sumedang. Dan kesuksesan itu berlanjut sampai tahun 90-an. Itu tahu Sumedang tuh sangat dicari orang dan melegenda gitu, walaupun sebenarnya nama awalnya itu tahu Bun Keng. Nah, saya cek di website, ternyata masih ada toko yang menjual tahu itu. Jadi toko pertama yang menjual tahu Sumedang itu kalau nggak salah namanya tahu Bun Keng sekarang di Sumedang. Jadi kita langsung menuju ke sana, menuju ke asal usulnya tahu Sumedang. Sekarang tahu Sumedang dijual di mana-mana, tapi tahun 1917 itu hanya satu yang menjual, ya tahu Bun Keng itu, yang sekarang jadi Bun Keng. Ini sekarang ke tahu Sumedang masih sekitar 2 jam lagi. Jadi kita balik ke mobilnya lagi, kita ngobrolin sekarang tentang mesinnya. Jadi sementara pabrikan lain itu mesin dikecilkan supaya lebih ringkas, silinder dikurangi, Mazda justru membesarkan 3.300 cc, 6 silinder. Yang artinya kalau misalnya kita injek gas, dia 8 speed ya transmisinya. Jadi kalau di mode normal tuh butuh waktu untuk memindahkan gigi ke gigi yang sesuai. Jadi ada delay sedikit nih. Sekarang saya injek gas. Tapi begitu masuk, wah tenaganya tuh kuat sekali, seperti gelombang yang datang terus menerus. Dan ada raungan mesin yang terdengar sampai dalam itu, raungan 6 silinder. Nah, itu yang sudah jarang kita dengar di kelasnya, karena di kelas medium luxury SUV itu rata-rata sudah 4 silinder semua. Tiba-tiba mobil ini 3.300 6 silinder. Tentu ada kekhawatiran boros. Nah, Mazda itu kan terkenal irit sekarang karena teknologi Skyactiv-nya. Jadi mesin ini juga Skyactiv G itu gasoline, Skyactiv untuk yang bensinnya. Dan dia dilengkapi dengan teknologi mild hybrid. Mild hybridnya ini bukan seperti hybrid biasa, dia baterainya kecil sekali, hanya 0,33 kWh. Dan dia benar-benar untuk stop and go gitu ya. Jadi mesin dimatikan, kemudian dinyalakan lagi. Tapi ternyata lebih dari mild hybrid biasa. Kalau mild hybrid biasa itu cuman dia mati ketika kita berhenti, kemudian kelistrikan mobil disuplai oleh baterai kecilnya itu. Nanti begitu jalan, mobil nyala lagi. Nah, mild hybridnya ini sedikit lebih advance. Jadi dia bisa menyimpan listrik lebih banyak. Kemudian motor listriknya itu ditempatkan di antara mesin dan gearbox, sehingga dia bisa memutar atau menggerakkan mobil tanpa mesin itu harus menyala. Memang dia tidak bisa seperti full hybrid yang kalau dari berhenti itu dia bisa menjalankan mobil hanya dengan listrik, tidak kuat listriknya. Tapi pada saat cruising, ini cruising seperti sekarang gitu ya, lari 80, 70, 80, terus abis itu kita lepas gas, dia itu mati mesinnya. Dan ketika nanti
kita gas lagi sedikit, dia tuh nggak langsung nyala. Kalau baterainya cukup, dia bisa menjaga cruising speed, bahkan nambah sedikit itu hanya dengan baterai. Tanpa mesin menyala bisa menjaga cruisingnya mobil itu. Makanya ini lumayan irit, walaupun tadi macet berat ya di Jakarta, lebih dari setengah jam kita di kemacetan. Setelah lewat tol, ini konsumsi sekarang 13,7 km per liter. Dan itu not bad buat SUV yang mesinnya 3300 cc 6 silinder turbo. Udah gitu tadi pada saat isi bensin, ternyata mobil ini hanya mensyaratkan bensin minimal oktan 90. Jadi sangat fleksibel untuk dibawa jauh seperti ini. Kalau kita nggak ada oktan 95 atau 98, atau bahkan nggak ada oktan 92, kita bisa isi oktan 90 dan masih tetap aman buat mesinnya. Nah, kita udah sampai rest area 102. Jadi kita istirahat dulu. Walaupun badan masih segar, kita tuh jangan lupa untuk istirahat sesekali gitu ya. Jadi bikin perjalanan tuh jadi lebih santai. Dan ya mumpung kita lagi berhenti, sekalian saya mau komentarin beberapa hal tentang mobil ini. Jadi membuat mobil premium itu tidak mudah, apalagi kalau misalnya yang disasar itu adalah merek-merek Eropa. Untuk mendesain mobil premium pertama mereka, Mazda itu punya 5 key value. Mereka sebut sebagai key value atau nilai kunci. Yang pertama, untuk mobil premium pertama mereka ini, desainnya harus artful. Jadi mereka buat desainnya di luar seperti saya bilang, ini bonetnya yang panjang, kemudian detail black chrome untuk yang di Kuro Edition, kemudian lekuk lampu, semua itu mereka bikin supaya mobil ini terlihat lebih mahal, minimal terlihat lebih mahal dibandingkan Mazda lainnya. Dan itu nggak mudah, karena Mazda yang lainnya walaupun yang bukan kelas premiumnya itu bentuknya saja sudah keren-keren. Tapi di CX-60 ini bentuknya justru dibuat sedikit lebih kalem gitu ya, tidak terlalu banyak permainan desain-desain yang agresif, justru lebih kalem dan lebih tenang. Nah, key value di bagian desain ini juga bisa dilihat di dalam. Seperti tadi yang saya bilang, dalamnya itu minimalis, tapi masih ada tombol-tombol yang diperlukan dengan material. Pemilihan materialnya terutama yang patut diacungi jempol. Bahkan ini suede ini sampai ke bagian trim pintu. Ini benar-benar material yang membuat mobil ini terlihat mahal. Kemudian juga di sini bagian kursinya ini paduan antara kulit dan perforated suede juga. Setirnya yang tadi saya bilang senang banget ya, perpaduan antara chrome dan kulit dan ada two tone ya warnanya. Nah, kemudian key value yang kedua yang ditetapkan oleh Mazda untuk CX-60 ini adalah driving position. Yes, mereka tahu sekali bahwa sebuah mobil premium itu yang sangat membedakan biasanya dibandingkan mobil lain itu adalah posisi berkendaranya yang ergonomis. Bukan sekedar meletakkan setir, tempat duduk, transmisi hanya untuk fungsional, tapi juga untuk nilai ergonomis. Karena begitu mobil itu ergonomis, dia akan nyaman untuk dipakai di perjalanan jauh. Dan ini pengaturan teleskopiknya lihat jauh sekali. Ini lebih jauh dari Mazda lain yang pernah saya coba. Pengaturan teleskopiknya benar-benar jauh. Begitu juga dengan tiltnya. Tiltnya ini jauh sekali dari paling atas ke paling bawah. Dan ini bikin posisi berkendara itu jadi ergonomis untuk berbagai postur tubuh. Transmisi ini juga pas sekali ditempatkan. Ini kita tempatkan tangan di sini, dan ketika mau berpindah transmisi itu persis di mana tangan itu mendarat. Ini benar-benar hal kecil tapi dipikirkan gitu letaknya di mana. Kemudian untuk yang controller untuk multimedianya juga ini pas di belakang transmisi, dan ini semua dalam jangkauan dan
ini bentuknya berbeda-beda. Jadi kita bisa mengoperasikan ini semua tanpa perlu melihat lagi. Layar memang ini layar sentuh, tapi tidak bisa disentuh karena begitu mobil itu berjalan, dia akan mematikan fungsi layar sentuhnya untuk safety. Tapi seperti AC semua ini masih berada dalam jangkauan, dan tombol-tombol fisik ini juga sangat membantu kemudahan untuk berkendara. Tapi driving position dan visibilitasnya sangat baik di mobil ini. Nah, posisi berkendara yang ergonomis seperti ini yang dibilang Mazda sebagai salah satu kunci mencapai the perfect Jinbaitai. Karena nggak akan mungkin tercipta hubungan yang harmonis antara pengendara dan mobilnya kalau posisi berkendaranya sendiri tidak ergonomis. Kemudian untuk membantu kita lagi sebagai pengemudi ada kamera 360, kemudian juga ada layar multimedia yang sangat besar. Nah, driving position saking pentingnya, Mazda bahkan punya fitur di mana, oke, kita lihat, kita nyalain dulu. Ini konsumsi BBM-nya sekarang 14,8 naik. Jadi di tol definitely di atas 115 ini mobil, not bad buat 3.300 cc. Oke, ya hilang lagi. Ntar saya matiin lagi. Nah, begitu kita nyalain mesin, itu akan muncul pilihan driver personalization system. Nah, kita add new driver. Oke. Itu langsung ditanya tingginya berapa. Nah, begitu kita masukkan tinggi, dia akan menyetel posisi berkendara sesuai yang dianggap sempurna untuk Mazda. Sekarang kita coba aja 177 cm ya di sini. Oke, kita klik start. Dinaikin setirnya, dimajuin, ditegakin, dimundurin, dinaikin. Oh, seperti ini. Iya, ini tuh bikin kaki itu lurus dan tangan itu juga pas. Tapi ini tidak sesuai dengan preferensi saya. Jadi ini pas sih. Ini pas gitu. Saya nggak menyangka posisi seperti ini tuh bisa enak buat pengemudi. Saya biasanya selalu lebih rendah, kemudian lebih rendah lagi. Memang posisi kaki jadi tidak terlalu selonjor ke depan, tangannya pas. Tapi saya lebih suka seperti ini. Tapi ternyata Mazda menawarkan driving position yang berbeda. Mungkin agak canggung di awalnya ya, tapi saya yakin kalau saya setelah agak lama itu adaptasi pasti mungkin bisa enak juga. Tapi untuk sekarang saya lebih prefer ke posisi saya. Tapi buat Anda yang bingung posisi berkendara, dia bisa langsung dipilih dari mobilnya, tinggal masukin tinggi badannya kita. Nah, dia juga ada kamera kecil. Jadi kamera kecil ini bisa melihat wajah saya, dia bisa face recognition. Ketika saya nanti masuk mobil ini lagi, dia nggak perlu di setting lagi, dia langsung tahu, oh ini Fitra Air yang naik, langsung posisi berkendaranya disesuaikan seperti settingan saya. By the way, ada siapa ini? Widih, ternyata ada dua kakak beradik. Halo. Bisa ketemu di sini kebetulan. Lagi ngapain? Probability-nya rendah banget ketemu. Probability-nya rendah banget. Di Jakarta aja rendah, apalagi di kilometer 102. Lu lagi ngapain? Lagi syuting juga. Kita lagi mau ke syuting. Mandalika. Oh, mau ke Mandalika. Lah, di bawah jalan. Jalan. Nggak di towing. Nggak ditahu. Kenapa? Karena kita suka jalan. Terus nginep di mana aja? Nginep di Tawamangu, Surabaya, Bali, terakhir di Mandalika. Tawamangu, Surabaya, Bali, terakhir Mandalika. Yoi. Seminggu perjalanan, Mas. Mau ikut Seminggu. nih mumpung kita di sini? Wah, gue cuman ke Sumedang doang gue. Gue cuman ke Sumedang cari tahu Sumedang. Oke. Ya udah, nanti kalau mau nonton kontennya drifting di Mandalika, bisa langsung ke channelnya Garasi Drift. Thank you, Mas Fitra. Yuk, kita lanjut lagi. Oke, ini balik lagi ke desain ya. Ada satu
yang bikin mobil ini, kan mobil premium tuh harus ada sedikit sombongnya gitu. Nah ini upright gesture gitu, jadi tegak gitu grillnya. Nah, itu menambah wibawa gitu. Oke, pilar berikutnya atau key value berikutnya yang kata Mazda itu adalah interior space. Nah ini kursi depan yang sudah disesuaikan dengan posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Enggak yang lega-lega banget, tapi oke lah, masih memadai ruang kakinya. Sedangkan di bawah itu ada space. Nah ini yang saya suka, untuk menselonjorkan kaki serta paha itu tersangga dengan baik. Armrest juga di ketinggian yang tepat. Kemudian ada perasaan lega itu karena ada dual sunroof seperti ini. Nah, tapi interior space itu di Mazda dibilangnya untuk mobil premium mereka bukan cuman space-nya, tapi juga aura di kabinnya ya. Ini aura di kabinnya memang seperti saya bilang lebih mewah dibandingkan Mazda lainnya gitu. Oke, masih ada pemakaian plastik keras di panel AC-nya, tapi sisanya ini, ini sampai sini juga empuk. Nggak ada material murah sama sekali di trim pintunya. USB-nya, slotnya saja sudah USB-C dua-duanya. Ya, yang ini sayang sekali ya. Ini tidak berfungsi di Indonesia, tapi ini kayaknya ditempatkan untuk entah soket 12 volt atau bahkan listrik 220 volt. Ini kalau ada pasti akan lebih berguna. Duduk belakangnya sendiri, dia nggak bisa reclining, jadi dia ada dua posisi. Nah ini posisi yang lebih rebah, ini lumayan santai, tapi dia memang tidak dibuat supaya rebah sekali, karena ada satu key value lagi yang mereka pakai buat mendesain mobil premium mereka ini adalah safety. Dan kalau misalnya mereka terlalu rebah belakangnya, faktor safety-nya akan berkurang. Justru memang seat belt ini akan berfungsi secara baik ketika dia kursinya itu agak tegak gitu ya. Kalau dia terlalu rebah nggak akan efektif. Ini oke lah, masih cukup santai, dan kalau misalnya Anda mau lebih tegak lagi masih bisa di sini. Nah, ini posisi yang tegak. Kalau jalan jauh kita bisa ke belakangin lagi, lebih santai. Oke, sekarang kita langsung jalan. Kita lihat bagasinya dulu. Oh, gede ya bagasinya. Gede sekali, ini hampir 500 liter, sekitar 477 liter kalau nggak salah. Dan di bawah ini dia masih ada ban serep temporary. Jadi kalau misalnya kita kempes, kita nggak perlu tire repair kit, kita bisa pakai ban serep yang temporary. Nah, seperti tadi saya bilang kan, yang key value keempat itu adalah safety. Untuk crash testnya ini bintang 5, dan dia juga sudah dilengkapi dengan Mazda iActive Sense yang termasuk adaptive cruise control, blind spot monitoring, dan lengkap, semuanya lengkap yang ada di katalog Mazda untuk iActive Sense mereka lengkap. Saya nggak hafal semuanya. Nah ini di sini semuanya ada. Benar-benar fitur radar itu memantau semua bagian dari mobil. Key value kelima itu adalah dynamic, jadi kedinamisan. Percuma mobil premium terlihat premium, terasa premium kalau misalnya kedinamisannya kurang. Nah itu akan kita lihat sambil kita menuju Tahu Sumedang. Teman udah lapar deh, kita ke Tahu Sumedangnya dulu. Nah, kita lewat tol baru nih, tol Cisumdawu, ke arah Sumedang dan Bandung. Belum pernah saya lewat tol itu. Nah, ada tikungan di depan. Kita nggak usah ngurangin kecepatan, kita lari 90, terus kita nikung. Ini unik nih karakternya. Jadi
Dia nggak yang langsung sigap seperti mobil sport. Ini ada kemiata-miataannya di sini nih. Ada miata itu, walaupun handlingnya sangat bagus, dia tuh bukan yang tanpa body roll gitu. Dia tetap ada body roll. Ini ada body roll, tapi body rollnya itu seakan menginformasikan ke kita tentang seberapa cepat kita menikung, dan body rollnya itu pada satu saat berhenti, dan di situ mobil itu menikung presisi. Ini ada kemiata-miataannya. Jadi ini handlingnya bagus buat sebuah SUV. Ada body rollnya, tapi bukan body roll yang kayak nggak stabil gitu. Ini body roll kayak khasnya Miata gitu. Jadi lebih natural gitu. Ketika kita belok ada limbungnya sedikit, ada rollnya sedikit, tapi rollnya itu menginformasikan kita seberapa cepat, dan setelah itu presisi tetap semuanya bisa dikontrol. Kalau bantingannya sendiri memang lebih ke arah firm ya, lebih ke arah keras untuk menunjang pengendalian yang baik. Mungkin kalau dibuat lebih soft lagi, mungkin pengendaliannya tidak akan sebaik sekarang. Bayar tol dulu, tolnya baru. Rp81.000 dari Cikampek. Nah, balik lagi ke bantingannya. Jadi mobil ini juga kan pakai velg 20 inci, yang mana velg 20 inci itu besar. Jadi kalau kita lewat ke jalan-jalan yang ada ketidakrataannya gitu ya, ada getaran yang terasa, dan itu khas ban profil tipis ya. Kemudian bantingannya itu sebenarnya nggak yang keras-keras banget ya, tapi lebih ke arah firm, lebih ke arah keras. Jadi memang unik karakter kedinamisan di Mazda CX-60 ini. Tetap dinamis, tapi dengan karakter yang agak berbeda. Mungkin ada pengaruh Miata juga kali ya di sini ya. Jadi ada body rollnya sedikit, kemudian dia nggak yang sigap seperti supercar gitu. Jadi masih terasa SUV-nya tuh masih terasa. Bukan SUV rasa mobil sport. Ini SUV dengan pengendalian baik, tapi bukan SUV dengan pengendalian mobil sport tuh bukan. Sepi ya tolnya, asik nih. Asik juga planning di sini, cuman agak jauh sih dari Jakarta. Tapi ini pertama kalinya saya lewat tol Cisumdawu ini. Tuh, dia meredam getaran di jalan itu baik, tapi nggak lemah gitu suspensinya. Suspensinya tuh ada kekerasannya di situ. Mungkin juga karena mobil ini tinggi ya. Jadi kalau Miata tuh kan ground clearance-nya rendah, jadi pengendaliannya itu bisa didapat dengan suspensi yang empuk. Tapi kalau ini kan tinggi, kalau dia terlalu empuk mungkin dia akan lebih limbung lagi. Jadi ini memang ya seperti khasnya SUV lah, agak firm, tapi tetap confidence bahwa mobil ini apalagi di tikungan. Ya konsep Jinba Itai-nya itu natural lah pengendalian mobil ini. Sampai Sumedang. Jadi Sumedang ini di selatannya Gunung Tampomas ya. Jadi cukup tinggi lah, mungkin sekitar 500-600 meter di atas permukaan laut. Jadi kita tadi lumayan nanjak. Kota yang terkenal karena tahunya. Sumedang ini nggak gede ya kotanya. Penduduknya sekitar 1,2 juta. Tapi dari 1,2 juta itu ternyata lumayan banyak yang follow saya, dan banyak sekali di Instagram yang komentar memberikan saran ke mana mesti menuju ke tahu Sumedangnya itu. Nah, itu disarankan ke Tahu Bungkeng. Kemudian saya juga cek ternyata Tahu Bungkeng ini ya itu toko yang awal itu. Sekarang udah ada beberapa cabang di Sumedang, tapi saya mencoba mencari yang paling originalnya, paling awalnya atau pusatnya. Nah, itu katanya di Jalan 11 April menurut Mbah Google. Ya udah kita ke sana. Tadi sebenarnya ada Tahu Bungkeng 1917 di dekat tol, tapi nggak apa-apa, kita ke pusatnya aja. Nggak tahu bener, nggak tahu nggak, tapi menurut
komentar netizen dan dari beberapa literatur yang saya baca, tahu Bungkeng 1917 inilah awal mula semuanya. Walaupun sekarang harus diakui banyak juga tahu Sumedang lain yang dinilai enak atau bahkan lebih enak oleh para penikmat tahu Sumedang. Tapi kita ke originalnya aja deh. Kalau dari judulnya sih kayaknya bener nih, dari pelangnya. Iya. Minta tahunya 10. Makan di sini. Makan di sini, yang dibungkus minta 50 kali 3. Boleh, tapi yang panas digorengnya dulu ya. Iya, nggak apa-apa digoreng dulu. Ya. Yang di sini pakai lontong juga nggak Pak? Pakai sambal tauco aja. Pakai sambal tauco aja. Hah. Ya udah, bentar ya Pak ya. Digorengin dulu. Ada Revi sama Abel, 20 deh, 20. 20 boleh. Ya, 20. Yang dibungkusnya, mau pada bungkus nggak? Sambal tauconya 50 cukup? Tahu apa 100? 50 cukup. Oke. Tempatnya masih jadul banget ya, bener-bener. Katanya ini, perintisnya tuh ya ini. Oke. Mengingat panas sekali yang baru digoreng, jadi saya tadi minta setengah-setengah, yang satu yang dingin. Nah, ini kita pakai sambal. Jadi nggak pakai sambal kecap di sini, biasanya kan pakai cabai rawit atau sambal kecap. Di sini nggak ada cabai rawit malah, karena iya mungkin originalnya kayak gini ya, pakai sambal tauco. Bau tauconya kental banget. Oke, kita coba yang dingin. Baru sekali saya makan tahu Sumedang pakai tauco. Enak tapi ini sambal tauconya. Ya. Lebih yang panas itu lebih kontras antara kulitnya dan dalamnya. Dalamnya lembut banget dan yang luarnya itu crunchy banget. Kalau yang dingin itu udah mirip antara luar dan dalamnya. Jadi memang yang panas ini the best buat rasanya. Mungkin ditunggu dingin dikit baru bisa benar-benar dinikmatin ininya, semua rasanya. Jadi memang paling the best yang panas, dinginin dikit. Oke, selamat makan. Ayo Bel, Rev, makan. Ludes. Ini Bu ya, udah semua ya. Tadi udah bayar juga kan Bu ya? Udah Pak. Ya, kasih. Nah, iya. Oke, ini bungkusan bawa ke rumah buat rumah saya, buat Revi, Abel, kita bertiga ya. Cahyadi kemana ya? Cahyadi standby ngedit. Oh, ngedit Cahyadi. Ya udah, sekarang kita udah dapat tahunya. Udah, misi selesai. Balik Jakarta lagi. Oke, sekarang kita udah di tol lagi, menuju Jakarta lagi. Jadi bener-bener ke Sumedang itu hanya buat bungkus dan makan tahu Sumedang di sana. Sepadan nggak dengan perjalanannya yang 3 jam? Well, menurut saya sangat sepadan. Kita nggak bisa ngeliat tahu Sumedang itu hanya sebagai tahu, dan Mazda CX-60 ini hanya sebagai sebuah mobil. Tapi kita menggunakan mobil yang bersejarah bagi Mazda ke depannya, karena ini pertama kalinya mereka mencoba masuk ke segmen premium. Belum ada lagi di jalan mobil ini, karena belum delivery ke konsumen, mencoba teknologi baru mereka, dan jalan ke tahu yang bersejarah, yang awal mula dari melegendanya sebuah tahu Sumedang. Siapa tahu nanti kalau Mazda ternyata berhasil dan akhirnya main di segmen premium, mobil inilah awal mulanya. Awal mula mereka bermain di pasar premium. Jadi benar-benar sepadan, apalagi melewati tol Cisumdawu yang pemandangannya indah dan belum pernah saya lewatin ini. Oke, sekarang saatnya, misi sudah selesai, kita nikmatin perjalanan. Satu yang bikin sangat menyenangkan bahwa mobil ini tuh mesinnya.
Gimana juga walaupun mesin dengan kapasitas kecil, silinder sedikit, itu sekarang sudah bisa menghasilkan tenaga yang besar juga. Tapi ketika mesinnya besar, silindernya banyak, ada rasa effortless di situ. Dan ada suara yang merdu ketika mesin itu menderum. Dan itu enak ketika kita dalam perjalanan luar kota seperti ini. Ini dari tadi RPM itu hampir nggak pernah di atas 2000 RPM, hanya 1000 sampai 1500, ya kadang-kadang lebih sedikit gitu ya. Karena kan mesinnya 3300 cc turbo, tapi Mazda bikin hanya ya 284 PS, karena 284 itu juga sudah besar dan terbesar di kelasnya, dan torsinya juga besar 450 Nm. Itu menimbulkan rasa effortless gitu. Dan kapan aja Anda mau tenaga, Anda tinggal injek gas lebih dalam, dan mobil itu akan berakselerasi kuat diiringi suara merdu 6 silinder. Itu yang sudah hilang dari SUV premium sekelas ini. Ya ini seakan dikembalikan lagi oleh Mazda menentang arus kan. Dan mungkin sebenarnya konsumsi bahan bakar bisa lebih irit kalau misalnya menggunakan mesin yang kecil. Tapi ada soul yang hilang, dan ini ya karena teknologi Skyactiv-nya Mazda nggak boros-boros amat. Tapi nanti kita lihat ya sampai Jakarta konsumsinya nih berapa. Tidak ada mode eco di sini, hanya ada normal, ada sport sesekali saya pakai. Satu lagi ada mode off-road nggak pernah saya pakai, tapi saya pakai banyakkan mode normal. Kita lihat nanti konsumsi bahan bakarnya berapa dari mesin yang sangat besar ini dengan bodi yang besar juga. Sudah masuk tol MBZ dan ini luar biasa, konsumsi bahan bakarnya meningkat lagi. Makin irit lagi, maksudnya menjadi 15,0 km per liter. Sangat irit untuk ukuran SUV 3300 cc 6 silinder. Makanya Mazda juga memberikan tangki bensin yang nggak gede buat mobil ini. Kalau mobil SUV lain dengan mesin sebesar ini biasanya 70-80 liter, ini Mazda hanya memberi 58 liter, tapi ya cukup karena dia cukup irit. Nah sekarang saya sudah beberapa ratus kilometer membawa mobil ini. Ada beberapa hal yang saya suka dan ada beberapa hal yang kurang saya suka. Kita mulai dari yang saya kurang suka dulu. Yang pertama adalah instrumen digitalnya ini bagus, jernih, modern, tapi kita tidak memiliki pilihan corak. Corak itu hanya bisa dipilih dari mode berkendaranya, antara sport, normal, atau off-road. Itu baru berubah sedikit-sedikit. Tapi mestinya bisa lebih fleksibel lah kalau sudah instrumen yang full digital seperti ini. Tapi kita nggak ada pilihan. Kemudian yang kedua adalah saya berharap bantingannya bisa sedikit lebih empuk gitu ya, supaya lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Walaupun ini sebenarnya suspensinya juga udah canggih ya, depan double wishbone, belakang multi-link, sehingga bantingannya memang lebih mengarah ke SUV premium Eropa. Tapi kalau bisa lebih empuk mungkin akan lebih nyaman. Kalau preferensi saya seperti itu. Tapi mungkin Mazda membuat seperti ini supaya mendapatkan the perfect Jinba Itai-nya itu. Nah, the perfect Jinba Itai-nya itu kan salah satunya adalah pengendalian atau handling gitu. Jadi mungkin tidak pengen terlalu empuk juga. Tapi ya kalau preferensi saya pengen andai kan bisa sedikit lebih empuk. Kemudian yang ketiga itu adalah ambient light-nya cuma satu warna, dan kita hanya bisa setel tingkat keterangannya aja, tingkat terangnya. Tapi mestinya kalau sudah masuk ke pasar premium seperti ini, lebih berani memakai beberapa warna untuk ambient light-nya. Nah kemudian 3 hal yang saya suka. Yang pertama jelas adalah mesin 3300 cc 6 silindernya yang bukan hanya merdu, tapi tenaganya kuat, torsinya juga besar, effortless di bawah cruising, irit konsumsi bahan bakarnya untuk ukuran SUV sebesar ini, dan kemudian tidak membutuhkan bahan bakar oktan yang terlalu tinggi, serta dia juga halus. Jadi ini mesin yang yang paling eksotis lah di kelasnya. Kemudian hal kedua yang saya suka dari mobil ini adalah
kualitas interior, desain interior, dan fitur-fitur yang ada benar-benar menunjukkan tekad Mazda untuk masuk ke kelas premium. Anda harus masuk ke dalam mobil ini untuk melihat desain dan terutama kualitas dari materialnya. Fitur-fiturnya juga yang terlengkap yang bisa dimasukkan oleh Mazda. Kemudian hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah posisi berkendaranya yang ergonomis karena penyetelannya yang fleksibel. Oke, sekarang kita lanjut jalan ke Jakarta. Sudah sampai Jakarta. Sekarang 15,3 km per liter coba konsumsi bahan bakarnya. Oke, nantinya saya akan bikin review yang lebih proper lagi, yang lebih panjang harinya. Jadi lengkap bisa dengan performanya, konsumsi bahan bakar sesuai standar, kelebihan, kelemahannya. Tapi selama beberapa ratus kilometer hari ini saya bawa nih mobil, saya bisa merasa bahwa Mazda benar-benar serius masuk ke pasar premium. Dan mungkin pada suatu saat kalau misalnya publik sudah bisa menerima ini dan rata-rata produk Mazda itu sudah premium semua, mungkin bahkan mereka mungkin tidak perlu bikin merek baru lagi untuk jajaran premiumnya. Ya cukup Mazda saja yang ditingkatkan terus value dari brandnya seperti yang mereka lakukan sejak 10-11 tahun yang lalu. Alhamdulillah udah sampai rumah. Menyenangkan sekali nih jalan pakai Mazda CX-60 Jakarta, Sumedang, Jakarta bolak-balik. Berangkat pagi, sore udah pulang dan sudah membawa tahu Sumedang yang legendaris ini. Senang rasanya nyoba produk pertama Mazda yang disiapkan untuk pasar premium dan yes, dari segala perubahan dan peningkatan yang mereka lakukan dibandingkan Mazda lainnya, CX-60 ini memang properly sebuah premium car. Nah nanti untuk review lengkapnya nanti tunggu di Auto Driver, saya akan pinjam mobil ini dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih sudah nemenin saya beli tahu Sumedang ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Auto Driver. Follow Instagram saya @fitra.eri untuk keterangan lebih lanjut mengenai Mazda CX-60 ini. Anda bisa follow Instagramnya Mazda ID di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.